Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29020700006. Hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. B. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk perdagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. C. Sistem perekonomian terbuka. Pada sistem perekonomian terbuka, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjumlahan produk atau barang negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan, juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. D. Mekanisme perekonomian terbuka. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdapat dari 4 komponen, yaitu 1 rumah tangga, 2 perusahaan, 3 pemerintah, dan 4 negara-negara lain. Faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. 1. Ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan negara dalam negeri. Yang kedua, impor, yaitu suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam faktor produksi. 2. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. 3. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan. 4. Perbedaan komparatif dari harga barang. Dan 5. Perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Kebijakan ekonomi internasional. Tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional. 1. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional atau BOP, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Kedua, kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional atau BOP yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri atau tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman atau loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan, dan bantuan militer terhadap negara lain. Tujuan kebijakan ekonomi internasional. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yaitu 1. Autarki, 2. Welfare atau kesejahteraan, 3. Proteksi, dan 4. Pembangunan ekonomi. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.